Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Di episode kali ini kita akan mengikuti perjalanan 5 orang pendaki yang mendadak terjebak cuaca buruk di rute baru Gunung Welirang. Niat awal mencari tempat bernaung justru membawa salah satu dari mereka tersesat sejenak ke sebuah gubuk reot berbau hangus di tengah lebatnya hutan. Di sana ia bertegur sapa dengan sosok ibu pucat pasi yang memeluk erat anak balitanya di balik jendela kusam. Namun ia tidak tahu bahwa sapaan sopan itu perlahan menguak fakta mengerikan tentang sebuah kekejaman biadab dari masa lalu. Siapa sebenarnya sosok ibu dan anak tersebut? Dan rahasia kelam apa yang menyelimuti gubuk itu? Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah mencekam lainnya dari kami. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langkah sepatu boot gunung yang bergesekan dengan tanah berbatu terdengar berirama memecah kesunyian alam di lereng Gunung Welirang. Nafas Hardi terdengar putus-putus. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari dahinya, melewati pelipis dan menetes jatuh ke kerah bajunya yang mulai basah. Dia menghentikan langkah sejenak, menempelkan kedua tangan di atas lutut sambil mengambil nafas panjang. Beban ransel pembawa perbekalan di punggungnya terasa makin berat setiap kali dia melangkah naik melewati akar-akar pohon yang menonjol. Di depannya Erna membalikan badan. Perempuan berambut sebahu itu tampak jauh lebih segar dibandingkan teman-teman laki-lakinya. Sebagai satu-satunya perempuan sekaligus ketua rombongan pendakian kali ini, Erna memang memiliki fisik dan stamina yang sangat tangguh. Dia tersenyum tipis melihat Hardi yang mulai tertinggal beberapa meter di belakang. "Ayo Di, jangan berhenti lama-lama, nanti ototmu malah kaku. Kita jalan pelan saja asal terus bergerak," seru Erna sambil membetulkan letak topi rimbanya. Suaranya terdengar tegas namun tetap ramah. Dika yang berada tepat di belakang Hardi ikut menimpali. "Iya nih, baru juga jalan 3 jam dari dusun bawah, sudah ngos-ngosan. Katanya anak mapala senior, masa kalah sama perempuan?" Dika tertawa kecil sambil menyeka wajahnya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher. "Bukan begitu, rute baru ini lumayan juga tanjakannya, beda sama jalur biasa yang sering kita lewati," balas Hardi membela diri. Dia menegakkan badan, membetulkan tali ranselnya, dan kembali melangkah menyusul Erna. Saka dan Chandra yang berjalan beriringan di posisi paling belakang ikut bergabung dalam obrolan. Mereka berlima memang sengaja memilih jalur pendakian baru di Gunung Welirang. Menurut informasi dari beberapa warga desa di pos awal, rute ini memang lebih menantang. Jarang dilalui pendaki, namun menawarkan pemandangan tebing yang jauh lebih bagus. "Tapi jujur saja, seru juga lewat jalur ini," kata Chandra sambil mengamati pepohonan besar yang tumbuh rapat di sekeliling mereka. "Jarang ada sampah plastik tercecer, jalannya juga masih alami banget. Cuma yaitu, lutut rasanya mau lepas kalau tanjakannya begini terus dari tadi." Saka mengangguk setuju. "Iya, nafas rasanya sampai nyangkut di tenggorokan, tapi sepadanlah sama suasananya." Mereka berlima tertawa bersama. Suasana saat itu masih sangat cerah. Sinar matahari menerobos masuk dari celah-celah dedaunan rimbun, memberikan kehangatan di tengah udara pegunungan yang berangsur sejuk. Burung-burung berkicau saling bersahutan, seakan menyambut kedatangan rombongan mahasiswa dari Surabaya itu. Semangat mereka berlima masih utuh, apalagi sebelum mulai berjalan tadi. Mereka sudah mengisi perut dengan seporsi mie rebus hangat campur telur di warung terakhir desa. Perjalanan berlanjut, Erna terus memimpin di depan. Tangannya sesekali memeriksa kompas dan peta kontur untuk memastikan mereka tidak keluar dari jalur. Medan perlahan mulai berubah secara drastis. Jalan setapak yang awalnya berupa tanah padat berumput, kini berganti menjadi bebatuan lepas yang rawan longsor. Udara yang tadinya hangat pelan-pelan menyusut, digantikan oleh hawa dingin yang menyengat kulit. Hardi mendongak ke atas saat menyadari cahaya di sekitarnya meredup. Awan mendung tiba-tiba bergulung berkumpul dengan sangat cepat di atas tajuk pepohonan. Langit yang semula biru bersih seketika berubah menjadi abu-abu pekat. Angin gunung berembus makin kencang,
Suara gesekan ranting dan daun berubah menjadi gemuruh bising yang membuat mereka harus berbicara sedikit lebih keras. Cuacanya kok tiba-tiba berubah begini? Tanya Saka setengah berteriak. Erna melihat ke arah langit dengan raut wajah mulai khawatir. Iya, awannya tebal banget. Ini pertanda buruk. Kayaknya sebentar lagi bakal badai deh. Kita harus gerak lebih cepat cari lahan agak datar. Peringatan Erna ternyata datang terlambat. Belum sempat mereka mempercepat ayunan kaki, rintik air yang sangat dingin mulai turun menimpa wajah mereka. Hanya dalam hitungan detik, rintik itu berubah menjadi hujan lebat. Air seakan ditumpahkan begitu saja dari langit. Jarak pandang mereka langsung menyempit. Tanah yang mereka pijak seketika berubah menjadi lumpur licin yang sangat berbahaya. Kepanikan mulai melanda rombongan kecil itu. Hardi terpleset saat memijak sebuah batu basah, tubuhnya terhuyung ke belakang. Beruntung Chandra dengan sigap menangkap lengan Hardi sebelum temannya itu terjerembab jatuh ke bawah. Hati-hati Dik, pijakannya licin banget, teriak Chandra sambil menahan beban tubuh Hardi agar bisa kembali berdiri seimbang. Terima kasih Indra, gila hujannya deras banget, balas Hardi sambil menahan nafas karena kaget. Angin bertiup semakin liar, menggoyangkan batang-batang pohon di sekeliling mereka. Suhu udara anjlok drastis. Baju mereka mulai basah. Erna menyapu pandangan ke sekeliling, mencari tempat bernaung. Karena ini jalur baru, belum ada pos buatan yang bisa digunakan untuk berteduh. Matanya lalu menangkap ada sedikit area datar di balik sebuah gundukan tanah, berbatasan langsung dengan area semak belukar yang rimbun. Erna mengambil keputusan cepat dan tegas, memaksakan diri terus berjalan mendaki di tengah hujan badai seperti ini, sama saja dengan mencari celaka. Barang-barang logistik di dalam ransel mereka juga bisa basah kuyup jika terus diterpa hujan. Berhenti semuanya, kita melipir ke tanah datar di atas itu, perintah Erna dengan suara lantang menunjuk ke arah gundukan tanah. Mereka bergegas merangkak naik, berusaha menahan dinginnya air hujan. Begitu sampai di area datar tersebut, Erna langsung bergerak cepat. Cepat, bongkar ransel, keluarin tenda darurat, jangan sampai pakaian ganti dan sleeping bag kita basah semua, teriak Erna sambil mengusap air hujan yang menutupi pandangannya. Dika dan Saka segera mengeluarkan bungkusan tenda dari ransel mereka. Tangan mereka gemetar menahan dingin. Hardi mencoba membantu membentangkan terpal pelapis bawah. Namun angin kencang terus meniup kain itu hingga berantakan. Ayo cepat, pasang pasaknya Chandra. Tolong pegang ujung terpal. Keburu basah semua barang kita, teriak Erna lagi dengan nada panik. Chandra langsung menjatuhkan lututnya ke tanah berlumpur, mencengkeram ujung terpal sekuat tenaga. Saka mengambil batu terdekat dan mulai memukul pasak besi ke dalam tanah liat. Suasana santai kini hilang tidak bersisa, berganti menjadi perjuangan berat mendirikan tempat bernaung di tengah badai pegunungan yang tidak kenal ampun. Setelah pasak terakhir tertancap kuat di tanah liat, mereka berlima bergegas masuk bergantian ke dalam tenda darurat untuk berlindung. Suasana berdesakan langsung terasa, namun setidaknya mereka kini aman dari guyuran air yang mengamuk di luar. Erna segera memerintahkan semuanya untuk mengganti baju basah dengan pakaian kering yang tersimpan rapat di dalam kantong plastik di ransel masing-masing. Udara dingin pegunungan sudah menusuk sampai ke tulang, membuat gigi Dika dan Chandra bergemeretak menahan gigil. Saka dengan cekatan mengeluarkan kompor portable kecil dan mulai memasak air. Suara mendesis dari nyala api biru kompor memberikan sedikit rasa hangat di tengah cuaca buruk tersebut. Mereka duduk melingkar, merapatkan tubuh satu sama lain sambil menunggu air mendidih. Obrolan perlahan kembali cair saat masing-masing mulai memegang gelas teh berisi teh panas. Hawa hangat yang mengalir ke kerongkongan membuat tubuh mereka jauh lebih rileks. Namun rasa nyaman itu cuma bertahan sebentar bagi Hardi saat dia baru saja merebahkan punggungnya ke tas ransel. Perutnya mendadak berbunyi sangat keras. Suaranya terdengar jelas mengalahkan suara rintik hujan yang menimpa atap terpal tenda. Hardi langsung menegakkan posisi duduknya sambil memegangi perut bagian bawah. Wajahnya meringis menahan sakit yang datang menyerang secara tiba-tiba. Suara perut siapa itu nyaring banget? Tanya Saka sambil menoleh ke arah Hardi. Hardi memejamkan mata sejenak, menahan sensasi melilit yang makin menjadi-jadi. Waduh, perutku melilit parah Sak. Kayaknya mie rebus di warung bawah tadi pakai sambal basi deh. Mules banget rasanya, mau keluar sekarang,
Dika langsung menutup hidungnya sambil memasang wajah panik bercampur geli. Waduh, gawat ini. Sana keluar, Dik. Cari tempat buang hajat yang agak jauh sana. Nanti bau kotoranmu muter-muter di dalam tenda. Kita semua bisa pingsan keracunan. Erna ikut tertawa kecil sambil menyodorkan gulungan tisu toilet dari dalam tas medisnya. Ya Dik, sana cepat selesaikan urusanmu. Tapi hati-hati jalannya. Tanah di luar masih licin. Jangan terlalu jauh juga. Takutnya kamu malah nyasar. Hardi mengangguk cepat. Dia langsung menyambar jas hujan plastiknya dan memakainya terburu-buru. Sambil menahan perut yang terasa melilit hebat, dia berkata, "Aku agak jauhan ya, mules banget ini perut. Kalian diam di sini saja, jangan ada yang nyusul." Hardi membuka resleting tenda dan melangkah keluar. Angin dingin langsung menyapu wajahnya. Hujan badai yang tadi turun deras kini mulai mereda, menyisakan gerimis rapat yang membuat jarak pandang masih agak kabur. Hardi berjalan setengah menunduk, menerobos semak-semak lebat yang daunnya basah mengguyur celana panjangnya. Dia harus mencari tempat yang tertutup dan lumayan jauh agar teman-temannya aman dari bau menyengat. Langkah kakinya terasa berat karena tanah lumpur yang menempel tebal di sol sepatu bootnya. Tangan kanan Hardi terus memegangi perut, sedangkan tangan kirinya sibuk menyingkirkan ranting dan dahan pohon yang menghalangi jalan. Sesekali dia tergelincir, namun berhasil menjaga keseimbangan dengan berpegangan pada batang pohon terdekat. Perutnya makin bergejolak parah, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya bercampur dengan air gerimis. Setelah berjalan menembus semak belukar lumayan jauh dari lokasi tenda, langkah Hardi berhenti. Di balik rimbunan pohon pinus yang menjulang tinggi, matanya menangkap siluet sebuah bangunan. Dia menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas membuat kabut tipis dan gerimis. Benar saja, ada sebuah gubuk reot berdiri di sana. Hardi melangkah mendekat dengan perasaan heran. Bangunan itu tampak sangat memprihatinkan. Sebagian besar dinding anyaman bambu dan atap rumbiannya terlihat hangus, menyisakan warna hitam legam sisa kebakaran. Kayu penyangganya tampak rapuh, miring ke satu sisi seakan siap rubuh kapan saja jika tertiup angin kencang. Suasana di sekitar bangunan itu sangat sunyi. Hanya terdengar suara rintik gerimis yang jatuh menimpa dedaunan. Di tengah hutan begini ada rumah warga. Siapa yang mau tinggal di tempat terpencil seperti ini? Gumam Hardi pelan. Rasa penasaran sempat melintas di kepalanya. Namun dorongan dari dalam perutnya jauh lebih mendesak. Rasa sakit yang melilit itu memaksanya mengabaikan semua keanehan tersebut. Mata Hardi lalu menyapu sekeliling bangunan hangus itu. Di sisi samping gubuk, dia melihat sebuah bangunan kecil berukuran sekotak lemari. Bangunan itu berupa bilik mandi darurat dengan dinding anyaman bambu yang kondisinya masih utuh dan beratap daun rumbia. Tanpa pikir panjang, Hardi setengah berlari menuju bilik tersebut. Dia mendorong pintu bambu yang setengah terbuka itu. Begitu melongok ke dalam, napas lega langsung berembus dari mulutnya. Di dalam bilik sempit itu terdapat sebuah kakus jongkok sederhana yang terbuat dari semen kasar. Di sudut ruangan ada sebuah gentong berukuran sedang yang menampung air hujan, lengkap dengan gayung plastik usang yang mengapung di atasnya. Bagi Hardi saat ini tempat itu adalah penyelamat hidupnya. Dia segera masuk, menutup pintu bambu dan melepas jas hujan serta celananya dengan gerakan kilat. Dia berjongkok di atas kakus tersebut dan menuntaskan hajatnya yang sudah tertahan sejak tadi. Suara helaan nafas panjang tanda kelegaan keluar dari mulut Hardi. Rasa sakit yang melilit perutnya berangsur-angsur mereda, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Dia mengambil air dari gentong itu untuk membersihkan diri. Airnya terasa sangat dingin menyentuh kulit, namun Hardi enggan memusingkan hal tersebut. Pikirannya saat ini hanya terfokus pada betapa beruntungnya dia menemukan fasilitas mandi di tengah hutan liar tepat saat perutnya sudah mencapai batas maksimal. Usai menyiram kakus bersih-bersih, Hardi merapikan kembali pakaiannya. Ia menarik resleting celana tinggi-tinggi, lalu memakai jas hujan plastiknya rapat-rapat. Perutnya kini terasa sangat nyaman, jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sensasi melilit parah yang tadi menyiksanya sudah hilang sepenuhnya. Sambil mengembuskan nafas panjang, Hardi mendorong pintu bambu dengan melangkah keluar dari bilik mandi tersebut. Hujan deras di luar sudah berubah menjadi gerimis merata, menyisakan hawa dingin yang perlahan kembali menusuk permukaan kulitnya hingga membuat tubuhnya sedikit menggigil. Sebagai pemuda yang diajarkan sopan santun sejak kecil, Hardi merasa sangat sungkan jika harus pergi begitu saja. Numpang buang hajat di properti milik orang lain tanpa permisi
rasanya amat kurang ajar. Ia berpikir mungkin saja pemilik bangunan ini sedang berada di dalam rumah utama. Walaupun kondisi bangunan tersebut tampak memprihatinkan dan sebagian besar dindingnya hangus. Siapa tahu masih ada penghuni yang sedang berteduh atau memang menetap di sana. Hardi berniat sekedar mengucapkan terima kasih sebelum kembali menyusul teman-temannya di tenda darurat. Langkah kaki sepatu bootnya berderak pelan saat menginjak ranting basah, memecah keningan di sekitar area gubuk. Ia berjalan perlahan memutari bangunan utama. Aroma kayu hangus sisa bakaran tercium cukup tajam menusuk penciumannya, menyatu bersama aroma daun basah yang diterpa gerimis. Hardi mendekati salah satu jendela di sisi samping gubuk. Jendela itu sudah kehilangan daun pintunya, hanya menyisakan bingkai kayu kusam berdebu. Sambil berpegangan pada pinggiran bingkai, Hardi mencondongkan tubuhnya, melongok ke arah dalam ruangan yang remang-remang akibat cuaca mendung tebal di luar. Di dalam ruangan sempit berdinding anyaman bambu tersebut, mata Hardi menangkap sosok penghuninya. Seorang wanita yang kelak ia ketahui bernama Misna berdiri tegak kaku di dekat tiang penyangga tengah. Wanita itu sedang menggendong anak balita perempuan, Risma, dalam dekapannya. Hardi sedikit menyipitkan mata demi memastikan penglihatannya di tengah cahaya minim. Wujud kedua orang itu tampak sangat jelas, namun ada sesuatu yang membuat aliran darah Hardi tiba-tiba berdesir cepat. Kulit wajah Misna dan Risma terlihat sangat pucat pasi, seputih kapas basah. Warna pucat yang sama sekali berbeda dengan kondisi kulit orang kedinginan. Perhatian Hardi lalu tertuju pada bagian leher dan lengan wanita tersebut. Di area itu terdapat luka memerah yang terlihat sangat perih dan mengerikan. Bentuknya menyerupai kulit melepuh parah akibat luka bakar hebat. Luka kemerahan serupa juga terlihat jelas menghiasi lengan kecil Risma. Anak balita yang sedang membenamkan wajahnya memeluk erat leher ibunya dengan tubuh sedikit gemetar. Pakaian lusuh yang mereka kenakan juga memiliki bekas robekan, bertepi hitam, menyerupai sisa kain yang habis dijilat api. Mata wanita itu menyorot lurus ke arah wajah Hardi. Sorot matanya amat tajam, menyimpan emosi yang begitu kuat dan menyayat hati. Hardi bisa melihat raut wajah Misna menyiratkan kesedihan luar biasa, seakan menyimpan penderitaan batin yang amat berat. Bersamaan dengan itu terpancar kilat ketakutan mendalam dari sepasang matanya. Bibir wanita pucat tersebut terkatup rapat, dagunya sedikit bergetar, memancarkan rasa ngeri luar biasa, seakan ia sedang berhadapan dengan ancaman maut di depan matanya. Melihat raut wajah penuh ketakutan itu, Hardi justru merasa teramat bersalah. Ia mengira kedatangannya yang tiba-tiba telah membuat ibu dan anak tersebut terkejut setengah mati. Tentu wajar jika seorang ibu merasa was-was melihat pria asing berjas hujan mengintip dari balik jendela pondoknya di tengah hutan terpencil saat cuaca sedang seburuk ini. Hardi segera memaksakan seulas senyuman canggung, lalu menganggukkan kepalanya dengan gestur sangat sopan. Ia lekas membuka mulutnya berusaha mencarikan suasana yang mendadak terasa kaku dan mengunci pernapasannya. "Maaf bu, saya tadi numpang buang air di belakang. Saya kira sepi belum ada orang, jadi saya langsung masuk saja. Terima kasih banyak ya bu, sudah mengizinkan saya numpang sebentar," ucap Hardi dengan nada suara yang sengaja dilembutkan agar terdengar jauh lebih ramah. Hardi menunggu sejenak, sangat berharap wanita itu setidaknya mengangguk atau menjawab sapaannya. Namun ibu dan balita itu hanya diam membisu mematung di tempatnya. Misna terus menatap wajahnya tanpa berkedip. Raut kesedihan dan ketakutan itu sama sekali urung memudar dari wajahnya. Suasana di sekitar gubuk seketika berubah menjadi amat hening. Bahkan suara rintik gerimis seakan meredam lenyap, hanya menyisakan detak jantung Hardi yang makin bergemuruh kencang di dalam dada. Keheningan panjang itu membuat perasaan Hardi makin serba salah. Rasa canggung yang tadi menyelimutinya kini perlahan memudar, berganti menjadi perasaan merinding yang sangat nyata. Bulu kuduk di bagian tengkuknya meremang berdiri seketika. Hawa di dekat bingkai jendela itu mendadak terasa jauh lebih dingin, menusuk tulang dibandingkan suhu pegunungan di sekitarnya. Otak Hardi mulai memproses berbagai kejanggalan di depannya. Aroma hangus dari arwah wanita itu tercium terlampau kuat. Luka melepuh di leher serta tangan wanita itu tampak terlalu basah dan merah segar untuk ukuran luka biasa. Menyadari ada yang janggal, insting Hardi menyuruhnya untuk bergegas pergi dari pekarangan itu. Rasa takut perlahan merayapi sekujur tubuhnya.
Ia menelan ludah dengan susah payah, memutus kontak mata dengan wanita pucat tersebut. "Sekali lagi maaf ya Bu, saya permisi dulu, mari," ujar Hardi cepat. Suaranya sedikit bergetar menahan rasa gugup yang kian membesar. Tanpa menunggu balasan apapun, Hardi lekas membalikan badan. Ia melangkah lebar-lebar meninggalkan area gubuk hangus tersebut. Sesekali ia menoleh ke arah belakang memastikan wanita itu tetap berada di dalam ruangannya. Sambil setengah berlari, menembus rimbunya semak belukar. Hardi merapatkan jas hujannya berusaha mengusir hawa dingin serta kengerian yang kini menempel kuat di benaknya. Ia terus memacu langkah membawa dirinya kembali menuju arah tenda demi menyusul teman-temannya. Sepatu bootnya berulang kali terperosok ke dalam genangan lumpur lunak, namun ia enggan memelankan kecepatan. Hawa dingin dari sekitar gubuk reot tadi seakan masih menempel di tengkuknya, membuat perasaan tidak nyaman terus menggerogoti pikirannya. Ia ingin cepat-cepat kembali ke tempat yang aman dan berkumpul bersama rombongannya. Nafasnya terengah-engah saat akhirnya ia melihat bentuk tenda darurat berwarna oranye menyembul di sela-sela batang pohon besar. Begitu sampai di depan tenda, Hardi langsung membuka resleting terpal luar dengan segera masuk. Suasana hangat segera menyambutnya, namun ada pemandangan yang berbeda di dalam sana. Selain Erna, Dika, Saka, dan Chandra, kini ada seorang pria parubaya yang duduk bersila di tengah-tengah mereka. Pria itu mengenakan jas hujan tebal berwarna kuning pudar, lengkap dengan topi rimba yang tepiannya basah oleh air hujan. Pria tersebut tampak sedang menyeruput kopi panas dari gelas plastik. "Nah, ini dia orangnya baru balik," sapa Erna sambil tersenyum ke arah Hadi yang baru saja melepas jas hujan plastiknya. "Lama banget kamu, Dik. Perutmu sudah aman sekarang?" "Aman, Er. Sudah lega banget rasanya," jawab Hardi sambil mengusap wajahnya yang basah oleh sisa air gerimis dan keringat. Ia merangsek masuk mencari posisi duduk yang nyaman di sebelah Chandra agar tubuhnya cepat kering. Erna lalu menunjuk ke arah pria parubaya di depannya dengan sopan. "Dik, kenalkan, ini Pak Tekno. Beliau ini jagawana yang sedang tugas keliling patroli di jalur baru ini. Tadi pas kamu pergi, Pak Tekno mampir berteduh sebentar karena hujannya lumayan awet." Hardi segera menundukkan kepala sedikit sambil tersenyum sangat sopan. "Saya Hardi, Pak." Pak Tekno membalas senyuman itu dengan hangat. Gurat wajahnya yang keriput memperlihatkan keramahan khas warga pegunungan yang sering menyambut para pendaki. "Iya, Hardi. Tadi teman-temanmu cerita kalau kamu sedang cari tempat buang hajat. Untung hujannya sudah mulai reda, jadi kamu aman di luar sana sendirian." Saka menyodorkan gelas yang berisi teh hangat yang baru saja diseduh kembali dari kompor. Hardi menerimanya dengan senang hati. Ia menyeruput teh itu pelan-pelan. Kehangatan segera menjalar ke kerongkongan hingga ke seluruh tubuhnya, perlahan mengusir rasa merinding yang sedari tadi membekas di pikirannya. Suasana di dalam tenda terasa sangat cair dan akrab. Mereka saling melempar candaan ringan tentang cuaca buruk hari ini, sementara Pak Tekno sesekali ikut tertawa mendengar lelucon khas anak kuliahan. Merasa obrolan sedang sangat santai, Hardi teringat pengalamannya barusan. Ia meletakkan gelas sengnya di atas matras, lalu ikut menimpali pembicaraan mereka dengan suara lepas. "Untung saja tadi saya jalan agak jauh ke belakang sana, Pak," ucap Hardi dengan nada santai, memecah sisa tawa teman-temannya. "Ternyata di tengah hutan begini ada rumah warga, walaupun kondisinya agak memprihatinkan karena banyak bekas terbakar di dinding dan atapnya. Bilik mandinya masih bisa dipakai, jadi saya numpang buang air di sana." Mendengar ucapan Hardi, tawa Dika dan Saka seketika berhenti. Chandra menoleh bingung karena merasa rute ini harusnya jauh dari pemukiman warga. Erna mengerutkan dahi keheranan. Namun reaksi paling drastis dan mengejutkan ditunjukkan oleh Pak Tekno. Pria parubaya itu langsung meletakkan gelas kopinya dengan gerakan kasar. Senyum ramah di wajahnya lenyap tanpa sisa, berganti dengan otot rahang yang mengeras menahan emosi. "Rumah warga?" tanya Pak Tekno dengan suara pelan namun terdengar sangat berat. "Maksudnya Hardi, gubuk reot yang dinding dan atapnya hangus di arah barat sana?" Hardi mengangguk mantap tanpa curiga sedikit pun. "Iya Pak, betul sekali. Bangunannya memang kelihatan mau rubuh, tapi di sebelahnya ada kakus, jadi saya pakai saja fasilitasnya sebentar." Pak Tekno memajukan posisi duduknya. Matanya menatap lurus ke arah Hardi. Ada ketegangan luar biasa yang mendadak menyeruak di ruangan sempit itu.
menyingkirkan kehangatan yang baru saja terbangun. Teman-teman Hardi ikut terdiam kaku, merasakan perubahan drastis dari sikap sang jagawana yang mendadak serius. "Penghuninya? Memangnya kamu bertemu siapa di sana, Nak?" tanya Pak Tikno dengan raut wajah tegang. Hardi membalas tatapan itu tanpa ragu. Ia mengingat kembali sosok yang baru saja dilihatnya beberapa menit lalu lewat bingkai kayu jendela gubuk tersebut. "Seorang ibu dan anak balitanya, Pak. Cuma mereka diam saja saat saya ajak bicara," jawab Hardi mantap. "Saya tadi sempat minta maaf karena menyelonong masuk ke bilik mandi. Wajah ibu dan anaknya sangat pucat pasi. Lalu di bagian leher serta lengannya ada luka merah melepuh seperti luka bekas terbakar." Pak Tikno diam seribu bahasa, matanya membelalak kaget. Ia menarik nafas panjang dengan dada yang tiba-tiba naik turun sangat cepat. Tangannya yang kasar tampak sedikit gemetar saat meraih lututnya sendiri. Udara di dalam tenda seakan membeku. Erna saling pandang dengan Chandra, sementara Dika dan Saka menahan nafas menunggu kelanjutan ucapan pria berjas hujan kuning tersebut. "Luka merah di leher dan lengan. Ibu dan anak balita perempuan," gumam Pak Tikno dengan suara bergetar. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum kembali menatap mata Hardi. "Itu pasti Misna dan anaknya Risma. Tapi mereka sudah meninggal sebulan lalu, Nak," balas Pak Tikno dengan suara bergetar. Pernyataan mematikan itu meluncur bagaikan sambaran petir yang menghantam tepat di atas tenda mereka. Hardi merasa aliran darah di sekujur tubuhnya berhenti berdesir, mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada satupun suku kata yang berhasil ia keluarkan. Rasa lega yang baru saja ia rasakan hancur lebur berkeping-keping, digantikan oleh shock luar biasa yang menghujam ulu hatinya. "Meninggal? Bapak jangan bercanda, saya baru saja berhadapan dengan mereka beberapa menit yang lalu," saut Hardi dengan suara sedikit meninggi, berusaha menyangkal fakta mengerikan yang baru saja ia dengar. "Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Mereka berdiri berdua di dalam ruangan gubuk itu." Pak Tikno menggeleng pelan dengan raut sedih. Matanya memancarkan rasa iba yang amat dalam, sekaligus kengerian yang tertahan sejak lama. "Bapak serius, Nak? Sama sekali tidak ada manusia hidup di gubuk itu sekarang. Tempat itu sudah menjadi saksi kejadian yang sangat tragis bagi kami semua." Ketegangan kini benar-benar mencekik leher mereka berlima. Angin gunung kembali berembus kencang menabrak dinding tenda, menambah suasana seram yang kini merayapi perasaan rombongan pendaki tersebut. Kenyataan bahwa Hardi baru saja menyapa dan bertatapan langsung dengan penghuni yang sudah meninggal dunia membuat suasana di dalam tenda itu terasa semakin pengap dan amat mencekam. Angin gunung yang berembus menabrak sisi tenda seakan membawa hawa dingin dari arah gubuk reot tersebut langsung meresap ke tulang mereka. Hardi masih mematung. Matanya menatap wajah Pak Tikno lekat-lekat. Pikiran pemuda itu berusaha keras mencerna rentetan kalimat yang baru saja diucapkan oleh sang jagawana. Bapak pasti salah dengar ciri-cirinya tadi," ucap Hardi dengan suara parau, masih mencoba mencari pembenaran atas logika yang mulai runtuh. "Saya melihat mereka berdiri bernafas di sana, Pak. Anaknya memeluk leher ibunya erat sekali." Pak Tikno menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya sejenak sebelum membalas tatapan Hardi. "Bapak sangat hafal dengan keluarga itu, Nardi. Suaminya bernama Yanto, istrinya Misna, dan anak perempuannya Risma yang umurnya baru menginjak 2 tahun. Mereka satu-satunya keluarga yang mendirikan gubuk di lereng sebelah barat ini untuk bertani sayur setiap hari." "Lalu kenapa mereka bisa meninggal di gubuk itu, Pak? Meninggal secara bersamaan?" tanya Erna memecah keheningan. Suara perempuan itu terdengar sangat berhati-hati, namun menyiratkan rasa ingin tahu yang teramat besar. Dika, Saka, dan Chandra hanya bisa merapatkan tubuh mereka, merinding hebat mendengar arah pembicaraan ini. Pak Tikno membetulkan letak duduknya. Kurat wajah tuanya menyiratkan duka yang sangat mendalam. "Kejadiannya sungguh tragis, Mbak Erna. Yanto itu orangnya gampang naik darah dan punya sifat cemburu yang parah. Sekitar sebulan yang lalu, Yanto mendengar isu murahan dari beberapa warga di pasar bawah. Katanya Misna berselingkuh dengan seorang pedagang sayur dari daerah Blitar." Pak Tikno berhenti sebentar untuk menelan ludah. "Parahnya lagi, warga malah mengompori Yanto kalau Risma itu anak hasil dari perselingkuhan tersebut." "Astaga," gumam Chandra lirih sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Yanto termakan isu itu mentah-mentah.
lanjut Pak Tino dengan suara serak, menahan amarah yang membebani dadanya. Karena cemburu buta yang sudah merusak akal sehatnya, suatu malam dia pulang ke gubuk dalam keadaan kalap. Dia menunggu istri dan anaknya tertidur pulas. Begitu mereka tidur, Yanto mengunci pintu gubuk dari luar, memakai balok kayu besar. Dia menyiramkan bensin ke sekeliling dinding anyaman bambu dan atap rumbia gubuk itu, lalu menyulutnya dengan api. Tega sekali suaminya, membakar keluarganya sendiri cuma karena isu murahan, ucap Erna dengan suara tertahan. Air mata mulai mengenang di pelupuk mata perempuan tersebut, membayangkan nasib malang sang anak. Benar Mbak, sangat biadab. Api langsung membesar dengan cepat karena bangunan itu terbuat dari bambu kering. Warga dusun bawah sempat melihat kobaran api dari kejauhan dan berlari beramai-ramai naik ke sini untuk memadamkan. Namun usahanya terlambat. Waktu kami dobrak, atapnya sudah ambruk. Misna ditemukan tewas sambil memeluk erat tubuh Risma di dekat tiang tengah. Posisi mereka persis seperti yang Nak Hardi ceritakan tadi. Pak Tino mengusap wajahnya yang basah oleh sisa air hujan menggunakan ujung lengan bajunya. Sampai detik ini, Yanto melarikan diri entah kemana. Dia berstatus buronan dan belum tertangkap oleh polisi. Bapak yakin arwah Misna dan Risma masih terdiam di gubuk hangus itu. Mereka gentayangan karena mati penasaran dibunuh oleh orang yang paling mereka percayai. Mendengar detail kejadian biadab dari Pak Tino, tubuh Hardi seketika terasa lemas tidak bertenaga. Tulang-tulangnya seakan dicabut paksa dari persendiannya. Wajah Hardi yang tadinya hanya terkejut, kini berubah memucat seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung kembali bermunculan dari dahinya, mengalir deras melewati pelipis, mengalahkan hawa dingin pegunungan yang sedang mengepung mereka dari luar. Detak jantung Hardi berdegup sangat kencang, memukul-mukul rongga dadanya hingga nafasnya terasa amat sesak. Ingatan Hardi langsung terlempar kembali pada pemandangan di balik bingkai kayu kusam beberapa menit yang lalu. Sosok Misna dan Risma kembali tergambar jelas di benaknya. Wujud mereka yang sepucat kapas basah, luka melepuh berwarna merah segar di sekitar leher serta lengan mereka, dan pakaian lusuh yang tepiannya menghitam sisa terbakar. Semuanya kini masuk akal. Semua detail mengerikan itu menyatu menjadi sebuah kesimpulan yang sangat menyayat hati pemuda tersebut. Hardi baru menyadari satu hal yang seketika membuat ulu hatinya terasa sangat sakit. Raut wajah Misna yang menyiratkan kesedihan luar biasa, serta kilat ketakutan mendalam dari sepasang matanya. Wajah pucat itu, dagu yang bergetar hebat itu bukanlah karena Misna merasa takut melihat Hardi mendekati gubuknya. Kesedihan itu bukan muncul karena ada pria asing yang menumpang buang air di belakang biliknya. Ekspresi tersebut adalah wujud penderitaan murni mereka pada detik-detik terakhir saat meregang nyawa di tengah kobaran api. Hardi seakan bisa merasakan keputusasaan Misna. Terbangun akibat hawa panas, dikelilingi api yang mulai membakar kulitnya. Menyadari pintunya dikunci dari luar oleh suaminya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa selain memeluk tubuh anak balitanya rapat-rapat sambil menunggu maut menjemput mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Hardi menarik nafas panjang dengan sekujur tubuh yang gemetar. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dengan punggung tangan. Perasaan takut yang tadi sempat merayap di tengkuknya kini berganti menjadi rasa kasihan yang teramat sangat, bercampur dengan shock berat yang membekukan logikanya. Dia baru saja berinteraksi dengan arwah korban pembunuhan keji yang masih terus mengulangi rasa sakit hari itu. Suasana di dalam tenda darurat itu berubah menjadi sangat hening. Dika, Saka, Chandra maupun Erna dia membisu. Larut dalam kesedihan yang mendalam, rintik hujan di luar terdengar berjatuhan memukul atap terpal pelan. Mengiringi duka yang kini menyelimuti perasaan rombongan pendaki tersebut, Hardi terduduk kaku di atas matrasnya. Menundukkan kepalanya dalam-dalam, pemuda itu terus memegangi dadanya, berusaha keras mengatur nafas sambil perlahan-lahan mencerna kenyataan pahit yang baru saja dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Itulah kisah tragis yang dialami Hardi di lereng Gunung Welirang. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Betapa berbahayanya sifat cemburu buta dan kebiasaan menelan mentah-mentah isu atau fitnah yang belum jelas kebenarannya. Jangan pernah membiarkan amarah sesaat merusak akal sehat, apalagi sampai mencelakai orang-orang yang seharusnya kita sayangi dan lindungi.
Terima kasih sudah menyimak cerita dari Narasi Misteri sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah mencekam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.